Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Dan kita lagi ada di Jepang lagi untuk jalan-jalan otomotif. Dan kali ini kita ada di Secret Meetup di suatu tempat di Tokyo yang rahasia karena secret. Ya, dan gak cuma meet up doang, kita juga akan drifting lagi di Jepang. Oke, seperti biasa kita akan ngasih lihat mobil-mobil apa aja yang ada di sini. Pertama di sini ada Altezza yang kayaknya ini dipakai street drift karena settingannya kalau gue lihat bannya keluar, dalamnya udah roll bar, menarik banget. Tapi ada yang lebih menarik yaitu S15 dengan gaya stance. Ini salah satu velg impian gue dipakai di sini, cocok banget emang dipakai di S15 dan ini kandasnya menurut gue pas. Dan ini salah satu S15 yang paling kinclong yang pernah gue lihat di Jepang. Dan ada yang nggak kalah keren. Ada R35 yang udah di white body, pakai velg Advan GT warna emas, kombinasi yang pas banget. Mobilnya warna biru, velgnya emas, dan modifikasinya ini nggak lebay, cuman tambah-tambah kanat, tambah white body. Masih enak dilihat, masih enak dipakai harian. Jadi ada beberapa mobil yang dimodifnya itu mobil balap banget, ada yang setengah balap, ada yang stance. Pokoknya semuanya lengkap, semuanya serba JDM di sini. Ada chaser, bahkan ada Uras nih yang masih baru dipasang body kitnya. Ini belum dicat bahkan. Seperti biasa kalau di Jepang tuh yang ngeliat R34 udah biasa. Setiap meet up pasti ada R34, R33, R32. Tapi yang unik dari R34 biru ini adalah plat nomornya tulisannya 34 juga. Dan untuk R33 yang abu-abu, plat nomornya 33 juga. Keren ya. Ternyata banyak di sini yang modifnya itu bumper nggak dicat. Gua nggak tahu kenapa. Gua ngeliatnya sih aneh. Tapi ya udahlah, kita lihat yang lain aja. Seperti yang tadi gua bilang, R34 banyak banget di sini. Bahkan ini yang ini plat nomornya 34 juga. Ada S15 yang street drift juga, kayaknya. Velgnya sama kayak S15 gua. Tapi jujur S15 gue lebih rapih daripada S15 yang ada di sini. Lanjut di sebelah Silvia ada duo Stagea. Stagea ini adalah Nissan yang depannya biasa dikonvert jadi lampu GTR R34. Kalau standarnya jadi kayak gini, biasa aja sih. Nah, kalau gue punya mobil di Jepang, salah satu yang gue pengen adalah untuk dipakai harian ya, mobil ini. Ini Lexus RCF. Menurut gue tanpa dimodif aja udah keren mobilnya, bentuknya futuristik. Tapi yang ada di sini nih, ini yang paling keren menurut gue, RCF dengan modifikasi yang selera gue banget. Cuman pakai lips karbon di depan, terus kap mesinnya diganti yang setengah karbon, velgnya pakai Advan GT, remnya dicat kuning. Wah, fix suatu saat kalau gue tinggal di Jepang, gue harus punya mobil macam ini. Dan di sini ada Evo Wagon sama kayak yang pernah kita review di Garasi Drift. Gue suka banget Evo Wagon karena beda banget sama Evo biasanya. Dan kalau kita lihat bagian depan nih, dari depan sama kayak Evo pada umumnya, cuma gue suka banget sama velg yang dipakai sama Evo ini. Dan di depan Evo Wagon ada dua Supra yang ini vibes-nya Fast and Furious banget karena pakai neon dan keren banget kedua Supra ini. Guys, di sini ada RX-7. Tapi menarik perhatian gue adalah di belakangnya. K-Car dibikin white body, velgnya kecil banget. Kita lihat dari dekat ya. Velgnya itu kayak ring 13 deh. Kecil banget, lucu banget modifikasinya, rapi lagi dibikinnya. Belakangnya ada roll barnya, ada bebeknya. Plat nomornya kecil. Lucu. Ini karena kita lagi di parkiran, vibes-nya tuh udah kayak Tokyo Drift banget. Yang ada scene ngedrift nabrak mobilnya. Ditambah lagi ada mobil-mobil yang pakai neon kayak gini. Sumpah ini R34 ceper, dibikin pakai neon. Keren deh jadinya. Ini mereka mobil lagi mati aja neonnya nyalain.
Ini akinya soak aja ntar. Di sebelah R34 Neon di sini ada S15 putih yang lumayan clean juga. Tapi ternyata kalau dilihat dari deket ya, mobil-mobil di sini bodinya rada kurang rapi. Kayak Sesket. Nah ini kalau kena bayangan dia rada keriting gitu. Jadi mungkin orang-orang sini lebih banyak yang mengutamakan fungsi daripada mengutamakan detail. Tapi overall keren. Kombinasinya tuh pas, ya. Velgnya bagus, fitmentnya oke, bodi kita juga pas, seleranya ada yang jelas orang-orang Jepang. Ada taksi di sini, tapi taksinya Integra. Keren. Taksi beneran nggak? Kayak bohongan. Nah, semoga kalian yang nonton video ini bisa ngerasain vibes-nya jalan-jalan otomotif di Jepang, di meet up kayak gini. Dan semoga kalian yang nonton suatu saat bisa sampean jalan-jalan ke Jepang, ke tempat-tempat yang keren, yang otomotif banget. Amin. Jadi secret meetupnya itu ada di rooftop sebenarnya. Cuma karena terlalu gelap, kita nggak bisa ke sana. Padahal mobilnya keren-keren banget dari Iya, sana. gue juga rada bingung sih. Meet up-nya mobilnya keren-keren, tapi gelap tempatnya yang di atas. Tapi kita nggak di bisa lihat. atas kita ketemu sama banyak banget pemuka otomotif dunia ya. Iya. Ada Hart dari Hoonigan yang udah nggak di Hoonigan sekarang. Terus kita sempet foto sama Emilia Hartford. Ya. Wah, pokoknya top. Dan karena udah lumayan malam, udah banyak orang-orang yang pulang, Kita mau lanjut juga. kita lanjut ke meet up-nya Liberty Walk. Ini meet up khusus buat Liberty Walk owner. Ya, berarti lo Dan nggak boleh ikut dong. untung kakak gua owner. Sekarang gue lagi ada di Harajuku, pisah dulu sama Ziko. Gue mau datang ke acaranya Liberty Walk nih di Liberty Walk Harajuku, dan kalian mesti lihat di sini ada mobil yang keren-keren banget, ada GTR, ada Supra Liberty Walk, dan ini acara yang emang tertutup buat owner dari Liberty Walk seluruh dunia dikumpulin di sini, makanya rame banget. Selain Supra sama GTR, Huracannya baru datang, dan ini Huracan yang pakai Liberty Walk dan left-handed, jadi setir kiri, agak unik ya emang di sini. Padahal Huracan ada yang setir kanan loh. Dan ini lagi cari parkir. Dan karena Harajuku tuh bukan tempat yang luas ya, jadi agak bikin macet ini acara. Gila sih di sini vibes-nya tuh seru banget, bener-bener kayak car scene Jepangnya tuh kerasa banget karena gue ngobrol sama orang dari Australia, dari US, dari Kanada, seluruh dunia nih lagi kesini. Yang fans Liberty Walk, owner Liberty Walk ngumpul semua di sini. Dan tadi tuh benar-benar abis salju, jadi dingin banget di sini. Dan tapi yang bikin keren mobilnya jadi pada basah, pada wet look semua. Jadinya kalau kita bikin video, jadinya lebih kerasa gitu streetnya. Oke, kita udah sampai di Mobara Twin Circuit. Dan ini adalah acara latihan bersama driftingnya Vertex. Ya walaupun gue udah nggak pakai Vertex, tapi tetap boleh. Dan gue Dipo, Akbarais, dan Bimo akan latihan juga pakai mobil ini. Jadi kita disewain mobil sama Toshi. So ini pedoknya Toshi nih. Ada dari Chess Bay juga. Dan kita pokoknya bakal pakai mobil, satu mobil 4 orang. Berempat. Gue terakhir nyetir deh pokoknya. Karena kalau gue rusakin lagi yang lain nggak bisa nyetir. Tapi nggak ada niatan sih buat rusakin. Kita di sini balapan sama drifter profesional lain, Mas. Betul. Ada Taniguchi. Ada dari kecil. Terus Kenomura juga ada, Ueno ada, Vertex. Toshi. Dan ada beberapa kelas nih. Jadi kau masuk kelas Pro, Mas Gua masuk Pro 2 lah. Pro 2. Kenapa gitu? Karena mobilnya ini kan cuma satu, jadi harus ganti-ganti. So, sekarang ini waktunya gua sama Toshi. Kita lihat dulu aja
Gampang sih, katanya lebih gampang daripada Bihoku. Iya, semoga sih aman semuanya. Amin, semoga lancar sampai kita selesai acaranya. Gua nggak mau Let's go. nabrak aja pokoknya kali ini. Kita coba ya. Jadi ini dia mobilnya. Ini SX depan S13 full black gitu. Depan udah hancur-hancuran kayak emang mobil dipakai buat latihan. Dan ini setupnya kurang lebih sama mobilnya Toshi dan semuanya pakai Valino ban. Pasti grip. Mesinnya SR20, kaki-kakinya M-Style. Di belakangnya udah hancur banget juga. Jadi bisa dibilang ini mobil misil car, udah hancur-hancuran. Dan sekarang kita lagi siapin kamera-kamera dulu biar abis ini bisa langsung videoan, langsung latihan. Oke, kita sekarang masuk aja ke mobilnya. Dan kita baru aja dikasih sarung tangan balap dari Toshi, merek AP Racing. Kalau kalian mau, langsung aja cek websitenya. Cocok banget sama helm gue warna ungu, sarung tangan warna ungu. Dan karena ini event latihan doang, kita nggak harus pakai racing suit. Yang penting pakai lengan panjang. Dan karena mobil SX, feel-nya sama sih ini harusnya. Sama kayak mobil kita ya. Iya. Tapi SR. SR, ya. Angle sih katanya lumayan gede. Kita nyalain aja langsung ya. Oh, rem tangan masih standar ini, Mas. Pakem tapi biasanya. Harusnya pakem sih. Kita coba nyalain. Oke, good luck bro. Lanjut. Oke, kita baru aja selesai nyobain. Sekarang gilirannya Mas Akbar sama Dipo. Dan mobilnya lumayan enak dipakainya, kayak pakai Silvia. Ya emang kan Silvia. Angle-nya gede, tapi powernya aja yang kurang. Sama rem tangannya nggak pakem. Kalau kata Toshi sih nggak pakem karena cuaca di sini terlalu dingin, jadi harus kita panasin dulu. Tadi gue juga harus panasin bannya dulu karena bannya sangat dingin, nggak kerasa gripnya sama sekali. Tapi overall, acaranya seru banget. Kita bisa latihan bebas, barengan sama yang lain, gak dilepas satu-satu tapi dilepas barengan. Itu experience yang beda. Adrenalinnya lumayan tinggi juga, ditempel-tempel sama orang lain di belakangnya. Dan yang menarik dari event ini, jadi sesi sekarang nih ada taksi drift gitu. Penonton yang mau ikutan, walaupun dia nggak kenal sama drifter, dia bisa daftar, habis itu ikutan taksi drift randomly sama siapapun itu. Dan ya menarik, ini bisa ditiru di Indonesia, event latihan gitu. Bisa taksi drift sekalian. Dan sekarang sambil nungguin giliran gua dan Dipo lagi, kita lihat-lihat aja ya. Ada mobil apa aja di sini? Ada siapa aja yang main di event Vertex ini? Oke, di sini banyak banget mobil-mobil JDM yang jarang dilihat di Indonesia. Salah satunya ini ada Soarer Vertex. Dulu ada yang pakai di Indonesia, sekarang udah nggak ada. Tapi ada yang lebih spesial. Lihat sini. Ini adalah mobilnya Nobuteru Taniguchi 180 SX yang dipakai untuk latihan. Dan ini pakai body kit Wisteria, ini body kit paling bisa dibilang paling baru untuk 180 SX. Livernya camo gitu. Dan ini legend karena drifternya juga sangat legend, yaitu Nobuteru Taniguchi. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga sama Nobuteru. Kita mau undang dia ke Indonesia. Semoga dia mau untuk di One-GP Indonesia. Dan dia keren banget, tadi dia bilang dia udah tua, so skillnya nggak sebagus dulu. Dia merendah gitu ya. Emang keren banget orang Jepang. Padahal sebenarnya gue tahu dia masih jago. Dan skillnya tuh gak usah tanya lagi. Pokoknya ini orang emang se-legend itu. Dan sekarang kita lihat aja ada mobil apa lagi di sini. Do you say Akiba? I'm Zico. You say? We met at the One-GP Malaysia. Oh yes. Remember? Good to see you again. Yeah. Have fun. Have fun. Oke, kita baru aja ngobrol sama Ryusei Akiba. Dia ini di One-GP Drifter yang kemarin menang di
Kalau nggak salah seri 6 di 1GP, jadi juara 1 dia. Jago banget bawa. 50% mobil di sini tuh Silvia, tapi ada juga yang beberapa yang beda. Kayak ini ada RX-7 Rotary, dipakai buat ngedrift. Kalau di Indonesia sayang banget RX-7 dipakai ngedrift. Di sini udah kayak udah hal yang normal gitu. Ada JZX di sini, Silvia lagi. Setahu gua ini Silvia yang sering main di jalanan, sekarang main di sirkuit. Di sini sih industri drifting sama komunitas driftingnya udah terbentuk banget. Event latihan biasa aja mobil-mobil yang dibawa proper dan pesertanya banyak. Kalau nggak salah ada 50 mobil lebih di sini yang ikutan drifting di berbagai kelas. Semoga suatu saat Indonesia bisa kayak gini dan semoga Indonesia punya sirkuit drifting yang bisa ngedrift bareng-bareng gitu ya, seru banget. Oh ya, by the way di sini nggak cuma mobil-mobil sport doang yang drifting, ada pick up juga. Semuanya itu ngedrift bareng ya, mau mobilnya apapun itu, ini pick up-nya boleh ikutan. Lucu sih. Di Indonesia jarang ada pick up drift gini, walaupun ada, tapi kalau ini kayak emang dibikin proper untuk dipakai ngedrift. Ada yang baru datang di sini. Ini mobilnya kayak mobilnya Lucky dari Stance Lab, pakai velg VSKF SX. Gila, keren banget. Settingan kayak gini dipakai ngedrift. Dan kita lihat di sini ada yang baru datang juga. Ini mobil sehari yang lalu ada di Tokyo Auto Salon. Mobil-mobilnya dari tim Uras, Ken Omura. Lagi mau loading out. Oke, kita udah masuk ke bagian terakhir di pedok. Ini isinya mau mobil-mobil display doang. Ini kayak sama yang di atas towing ya, tapi beda ini S13. Ala-ala stance gitu tapi dipakai ngedrift. Yang keren di sini mesinnya sih. Rapi banget, SR20 DET dibikin chrome gitu. Top deh. Jadi selain mobilnya dipakai ngedrift, mobilnya dibikin sesuai style mereka gitu loh. Walaupun dengan settingan kayak gini, kita pasti nggak dapet grip, ngedriftnya nggak nyaman, tapi ya kita ngedrift dengan style gitu, style masing-masing di sini. Dan terakhir di sini ada JZX atau Chaser yang keren banget, warna kuning Valino. Ini kayak belum pernah dipakai ngedrift soalnya belum ada baret-baret, belum ada penyok-penyoknya. Dan sisanya udah tinggal boot-boot doang, ada bootnya Yokomo, boot Vertex, Uras. Dan yang paling menarik di sini ada truk atasnya ada simulatornya. Kita bisa main simulator langsung dengan track yang sama di Mobara juga itu simulatornya. Keren ya? Kayak ini menarik untuk kita jadiin ide kayak gini. Oke, terakhir di sini ada BMW S92 atau S90, gue lupa. Pokoknya Minto 2. Pakai body kit Eurofighter, dan ini mobil dipakai di D1GP Japan. Dan yang menarik, ada mobil kompetisi beneran, ada mobil pick up, ada mobil misil. Jadi acaranya benar-benar beragam banget. Dan ini sekarang lagi pada ngantri-ngantri lagi. Kayak ini yang kelas profesionalnya. Mobilnya top semua. Wah, seru banget ya di sini. Oke, sekarang giliran Akbar yang nyoba. Kita cobain. Oke, ini mobil lumayan pelan. Angle-nya gede, tapi rem tangannya nggak ada. Rem tangannya nggak ada. Ingat ya? Kita coba aja dulu. Sekarang gilirannya Dipo. Berlak, hati-hati. Oke, gue baru aja selesai nyobain mobil ini dan langsung rusak sama gue. As rodanya patah, tapi udah dibenerin sih sama owner dari mobilnya. Dan abis ini masih ada beberapa sesi lagi, tapi emang gue selalu pengen yang terakhir karena gue punya tendensi untuk ngerusakin mobil-mobil. Sekarang kita lihat aja ada mobil apa aja yang ada di pedok bagian sini ya. Ya di sini S15 semua, ada dua yang warna hitam ini, dan ada satu yang warna biru yang gue suka banget ini. Ini miliknya Chase Bay. Chase Bay itu produsen parts kayak yang udah gue pakai di S15 gue, radiator dan lain-lain untuk S15 ya. Dan ini mobil bener-bener rapi banget. Tadi runnya bareng sama run gue nih, yang bawa juga jago. Dan ada mobilnya Toshi.
Oke, sekarang giliran gue latihan lagi. Tadi itu sesi pertama, sekarang sesi kedua. Gue dulu main pede sama mobilnya. Sama tadi mobilnya as roda sempet patah dan power steering pun juga sempat bermasalah. Tapi sekarang udah dibenerin. Semoga mobilnya aman. Gue mau nyoba nempel-nempel tembok ya. Bismillah. Oke, gue baru aja selesai latihan dan mobilnya sekarang udah dibawa sama Bimo. Bimo mau latihan dulu, abis itu Dipo, baru Akbar. Kayak gue udah selesai karena gue udah menguasai tracknya. Gue ngedrift dari start sampai finish, bisa semua. Tapi ya gitu, mobilnya nggak begitu kencang, cuma 300 HP. Beda sama mobil Toshi ini sekarang 500 HP lebih. Dan dia yang paling gila bawanya, backward dan 3 wheelie. Gokil, abis ini gue mau nyoba jadi taksinya dia, jadi passenger dia. Dan sekarang kita enjoy aja, lihat yang lain latihan. Seru banget. Hi Toshi, how are you? Pretty good. Thank you for giving us the car. Yeah, anytime. It's such a pleasure to drift here in what circuit is it? Mobara Twin. Mobara. Mobara Twin. Yeah. How did you like it so far? It's very good. Good? Not like Bihoku. Bihoku is very scary. It's scary. I enjoy the circuit so much. Yeah. Yeah. Over here, a little bit safer, yeah? Because, I mean, it's just foam berry and over here, Yeah. there's no wall. Yeah. When you enter over here. Yeah. So after this, let's tandem. Yeah, Okay. next route, let's go. But our car is kind of slow, so Oh, wait, right here, yeah? right. Thank you so much for everything. Okay, you guys have fun and Have fun. stay tuned for the tandem video pretty soon. Let's go. It's a wrap for today. Kita udah selesai latihannya. Seru banget ya. Dan kali ini gue nggak nabrakin mobilnya, tapi jebolin asroda. Nggak, itu juga kayak Asoda udah jelek. Iya, udah jelas. Dan satu mobil dipakai 4 orang ya pasti kasihan juga. Iya. Tapi kita hari ini cuma ngabisin 1 set ban. Karena aspalnya bagus. Aspalnya bagus, bannya Suhunya enak. dingin. Suhu dingin. Pokoknya hari ini benar-benar pecah. Alhamdulillah semuanya aman. Seru banget dan gue dapet ilmu banyak juga dari belajar di sini. Iya. Dan habis ini kita mau lanjut ke Osaka. Kita mau ke tempatnya Toshi, Partner kita. partner kita nih. Nih, ada garasi driver sekarang. Kita mau keliling-keliling juga ngeliat car scene yang ada di sana. Semoga seru-seru juga. Ya. Langsung aja kita Lanjut. jalan ke Osaka. Oke, kita udah ada di bengkelnya Naoki Nakamura dan di sini ada mobil-mobil Naoki yang stylenya itu ketara banget ya. Kalau kita lihat ini berarti entah mobilnya Naoki atau timnya Naoki. Dan kita lihat ada mobil apa aja di sini. Zik, apa yang bisa lu pelajarin dari sini, Zik? Yang bisa gue pelajarin, rata-rata di sini kalau mobil yang buat dipakai iseng-isengan, dibikinnya itu nggak perlu yang heboh-heboh banget. Dibikinnya nyantai aja. Ini kayak gini. Dalamannya tadi kita lihat banyak yang berantakan, kabel-kabelnya ngaco. Kabelnya. Karena emang bukan buat kompetisi, yang propernya itu yang buat kompetisi doang. Dan bedanya kalau yang kompetisi pakai ring 19, yang buat mainan ring 18. Dan yang keren nih, yang bisa kita pelajarin, dia tuh pakai glitter tipis di semua bodinya. Itu stylenya dia loh dari dulu. Ya, dan ada gradasinya nih. Oh iya. Ini, kan, ini ungu, terus ke ungu muda. Ini sebenarnya ngerepotin diri sendiri sih kalau kita Ya. terapkan. Ngesolnya ribet banget. Oke, dari dulu dia emang style gini kan? Iya. Si N-style, Naoki Nakamura style. Top. Dan di sini hampir semuanya es chassis, ada bahan
S15, SX, SX. Banyak banget SX di sini. Sebenarnya gue kesini pengen lihat yang 86, GR 86. Ada ya? Oh, tapi Naoki belum datang. Kita kesini tuh diundang sama Toshi. Dia juga masih nungguin. Di sini ada perban-banannya Naoki Nakamura, Valino semua. Gokil, banyak banget ini, bisa jadi tembok, wah. Tapi kalau ban kita simpenin semua, mungkin kita udah segini kali sih. Iya sih. Cuma kan kita nggak kita simpen, dia ngapain dia Kita simpen? Makan tempat soalnya. Oke, lanjut. Di sini ada SX yang stylenya juga sama. Gue mau ngintip mesinnya apa ya? Oh, yang ini nggak ada mesinnya. Nah, kita lihat yang ini. Ini kayaknya bekas nabrak banyak di bagian sini. Kita lihat intip mesinnya apa? Kayaknya GZ. entah JZ dah SR nih. Shift knob-nya nyebelin banget. Shift knob-nya warna ungu juga. Heboh banget nih mobil interiornya sih. Lanjut, tadi S13 di sini, ada 15, 14. 14, Dulu kita punya wingnya nih. wing 326 power. Iya, lupa ya di mana. Itu sih yang paling menarik perhatian, yaitu S15 yang kayak dulu dipakai buat di 1GP-nya dia. Ring belakangnya yang gue bilang 19, gede banget buat di Silvia 15. Style-nya tetap sama, warna ungu, ada glitter-glitter silvernya, pakai wing gede, top. Ada yang mind blowing dari mobil ini di interiornya, lihat ya. Handbrake-nya dia pakai pedal rem kaki dibalik Itu pedal rem kaki. atau pedal kopling ya, antara pedal kopling sama pedal rem kaki dibalik. Terus bagian buat nginjeknya dicopot, jadi masih kelihatan. Ini bisa jadi referensi buat kalian yang mau bikin hydro handbrake yang murah sih sebenarnya. Tara 2JZ. Kabel-kabelnya ngaco. Go around the left-hander Iya. track out. Kabel-kabel gue jauh lebih baik dari ini. Tapi ini kenceng pasti karena dipakai buat D1 Pak. Iya, tapi emang gitu, kayak orang Jepang tuh bangun mobil, mereka nggak mentingin yang estetika gitu untuk mobil-mobil mainannya mereka, yang penting fungsi, nyala, gaspol dah. Mungkin kabel-kabel kayak gini benerinnya lebih gampang daripada kabel-kabel kayak gue. Bisa jadi. Oke, Om Naoki-nya udah datang dan dia nunjukin kita satu mobilnya yang pakai LS. Nih kita lihat ya. Wah. Wah, Knuckle. This is Naoki's knuckle. This And is what style. Yeah, this is the N-style knuckle. Okay. So pretty much all his cars run this knuckle, even his D1. So where to buy this? This one, well, he doesn't want to speak English, obviously, so everyone orders it through me. Oh, And then I okay. send it overseas, so if any of you guys need these knuckles, just hit me up. Oke, jadi kalau kalian ada yang mau kaki-kaki, langsung cek aja Alpha Project Imports, alright? Okay. Oke, I try this. Arigatou gozaimasu, Naoki-san. Kita ditraktir kopi sama Om Naoki. Oke, jadi ini S13 Naoki yang pakai LS. Dan sebelum kita lihat LS ya, kita lihat dulu. Wing ini ada glitter-glitternya juga. Glitternya warna-warni, ada warna silver, ungu, biru, kuning, top. Dan ini settingannya radiator belakang. Velgnya ring 19 untuk bagian belakang. Ini velgnya merek Valino juga. Keren. Dalamannya udah full karbon interiornya. Body kita full origin labo. Gokil ya. Ini warna pinknya lebih terang sih daripada yang di luar-luar. Dan langsung aja kita lihat mesinnya. Jadi ini mesinnya guys, pakai LS XR. Why you choose this engine, sir? And V8 に決めたんですか? He likes the sound of it. The sound of Only because it's V8. this is supercharged. Yeah, supercharger. Yeah, that's the これ supercharger. D バージョンで1000馬力超えて測りきれてない。 He said at, you know, our tuning shop, diversion, they put on the dyno, it made over 1,000 horsepower, but it was spinning on the dyno, so it's not even the correct number. Oh. So once it hit over 1,000, it was just spinning tire on top of the roller. So he didn't even get the right horsepower rating yet. Yeah. ブースト0.7ね。 0.7. The boost is only 0.7 bar. Oh ya? So really low, but still over 1,000 horsepower.
being on the dyno. Wah. で、サトシさんのダイノも Jadi なんか mesinnya ini なんか HP-nya tuh 1000 HP lebih, tapi itu udah spinning di dyno testnya. かけなくてそれ Jadi kalau misalnya nggak spin bisa mungkin 1500 HP. Gokil. Dan dia ブースト1で pilih mesin ini karena ini mesin suaranya なん enak でそ bagi んだけ dia. パワー出るのブーストがそんな少ないのに Oke, kita udah selesai ngeliat-liat mobilnya dan banyak banget pelajaran kita ambil. Thank you so much untuk Naoki. Arigatou gozaimasu. Thank you juga Toshi for inviting us. welcome. Sekarang langsung aja kita ke Alpha Project Import bareng sama Toshi. Let's go. Jadi kita lagi nebeng Toshi, tiba-tiba balapan di tol. Balap liar bro. Anjir, 100 ini pak. Udah kayak Fast and Furious banget deh. Oke, akhirnya kita udah sampai di bengkelnya Toshi dan ini asik banget bengkelnya. Vibes Jepangnya tuh berasa banget dan di sini dingin banget. Kita lihat ya, ada apa aja di dalam bengkel ini. Di bagian luarnya sini banyak es chassis yang mungkin akan dibangun. Ini bahan-bahan yang akan dibangun dan di bagian dalam sini ada 2 es chassis mobil Toshi yang gua rusakin waktu itu. Terus ada mobilnya Chase, ownernya Chase Bay. Nah ini SR20 Yang keren bengkel ini ada basementnya, jadi kita bisa turun tangga di bawah situ buat naruh barang sekaligus bisa jadi kolong buat ngeliat mobil. Lumayan lega di bawah sini. Ya agak mirip sih sama yang biasa ada di bengkel-bengkel di Indonesia, tapi ini gede banget ya. Jadi lebih fungsional. Bahkan mungkin kita bisa ganti gearbox, turun mesin lewat kolong dari kayak gini ya. So di sini selain ada bengkel atau orang sini tuh biasa nyebutnya shop, Mas Toshi juga punya tempat buat storing mobil di daerah-daerah sana, 15 menit dari sini. Jadi kalau mau bangun mobil di daerah Osaka, kalian bisa bangunnya di sini. Habis itu naruh mobilnya di tempat storingnya. Itu sih, gue pengen banget bangun mobil di sini. Kita tinggal aja di sini. Jadi kalau suatu saat mau ngedrive di Jepang, tinggal kita kirim mobilnya dari sini. Dan ternyata storingnya di sini nggak begitu mahal. Per bulannya itu kalau nggak salah 10.000 yen doang atau sekitar 1 jutaan. Buat naruh mobil sih itu lumayan affordable ya. Dan kalau kalian tertarik langsung aja cek Instagramnya Alpha Project Imports. DM Toshi-nya langsung juga bisa. Banyak informasi di sana. Mantap deh pokoknya di sini. Oke, kita lagi ngadem dulu. Baru masuk ke tempatnya, langsung disambut dengan kucing lagi ngefight. Go away. Dan di sini ada beberapa parts yang dijual. Ada apa aja nih, Mas? Ada turbo yang dia turbinnya ini warna ungu ya. Kayaknya Toshi suka banget warna ungu ya. Buat apa aja? Nggak Padahal kalau kelihatan ya. di Indo warna janda. Ada merchandise-nya ini sarung tangan. Kalian kalau tertarik beli aja di Instagramnya. Kita udah punya. Ada N-Style, kaki-kaki buat Sylvia yang kita pakai di mobil Bimo. Jadi ini majalah-majalah drifting dari waktu ke waktu nih. Cuma kita cuma juga sih nggak ngerti bahasanya. Oh, ada mobilnya Kawabata yang besok akan kita lihat nih. Wih, keren. Seru banget ya video kali ini. Kita udah jalan-jalan di Meet Up Jepang, drifting, bengkelnya Naoki Nakamura, dan finish di bengkelnya Toshi. Dan di video selanjutnya kita bakal ke bengkelnya Kawabata-san dan Mad Mike. Ya, itu nggak kalah seru pasti ya. So stay tune aja. Keep driving safe and Goodbye.